Kami ingin mempresentasikan tentang perang Banjar. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu 1. Latar belakang atau penyebab perlawanan perang Banjar. 2. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Banjar. 3. Kronologi singkat dari perang Banjar. 4. Jalannya perang Banjar. 5. Dampak atau akhir dari perlawanan perang Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang bercorak Hindu. Masuknya Islam di Kesultanan Banjar terjadi pada sekitar akhir abad 15 berkat perang dari kerajaan Demak. Kesultanan ini memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar atas jasa tersebut. Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam perang Banjar. 1. Latar belakang atau penyebab perlawanan perang Banjar yaitu latar belakang perang Banjar yaitu Belanda ikut campur dalam pewarisan tata tersebut dan mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi sultan selanjutnya. Sedangkan Pangeran Anom dijagokan untuk menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri di Kesultanan Banjar. Tamjidillah II merupakan anak dari selir tertua Adam. Ia bergaya kebarat-baratan dan memiliki kedekatan dengan Belanda. Belanda menginginkan Tamjidillah II menjadi sultan untuk memperlancar perizinan daerah penghasil batu bara di wilayah Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah II hanya diangkat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856, sedangkan Pangeran Anom ternyata mendapat masalah dengan residen Belanda sehingga diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Penyebab terjadinya perang Banjar yaitu Pangeran Tamjidillah II merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana. Yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah II. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II, bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penabotan Sultan Tamjidillah II bermunculan dari pedalaman Kalimantan. Gerakan kini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Banjar yaitu 1. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Pada 14 Maret 1862, ia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari memiliki nama asli Gusti Inu Kartapati yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Ayahnya merupakan Pangeran Masud, sedangkan ibunya Gusti Hadijah. Pangeran Antasari memiliki adik perempuan bernama Ratu Antasari atau Ratu Sultan. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi, menggantikan ayahnya yang ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Belanda memecah belah rakyat Banjar dengan cara mengadu domba. 2.
kedua, Pangeran Hidayatullah. Sultan Hidayatullah II merupakan salah satu pemimpin kerajaan Banjar yang berada di Kalimantan Selatan. Pada 1860, Sultan Hidayatullah II pernah terlibat konflik dengan Belanda. Hal itu disebabkan Belanda secara sepihak menghapus Kesultanan Banjar. Kehidupan awal Sultan Hidayatullah II lahir di Martapura pada 1822. Awalnya ia diberi nama Gusti Andarum oleh orang tuanya. Ia adalah putra dari Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam Al-Wasid Billah dan Ratu Siti binti Pangeran Mangkubuminata. Sultan Adam merupakan bangsawan Istana Banjar. Diriwayatkan pula bahwa Gusti Andarum merupakan pewaris tata Banjar melalui wasiat dari kakeknya Sultan Adam. 3. Demang Leman. Demang Leman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ketika Perang Pecah, Demang Leman dipercaya memimpin pasukan di wilayah Martapura, Matraman, Tanah Laut, dan Pangaron. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran, baik bersama Pangeran Antasari maupun Pangeran Hidayatullah. Seperti ketika dirinya membantu Pangeran Antasari menduduki benteng Belanda di Pangaron. Bersama Haji Nasrum, Demang Leman juga melakukan penyerbuan besar-besaran ke pos pasukan Belanda di Martapura. Pada Agustus 1859, dibantu Haji Bajasin dan Kiai Langlang, Demang Leman berhasil merebut benteng Belanda di Tabaniau, namun tidak bertahan lama karena Belanda segera mengirim pasukan besar untuk merebut kembali benteng tersebut. 3. Kronologi singkat dari Perang Banjar yaitu penabotan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pedalaman Penembahan Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Panembahan Muning berpendapat dalam situasi saat itu yang paling pantas naik tahta adalah Pangeran Antasari. Keponakan Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari berhak menjadi sultan karena ia keturunan Sultan Muhammadillah, Sultan Banjar yang bertata pada 1759 sampai 1761. Gerakan Aling dikenal dengan sebutan Datu Muning dan berpusat di Kembayau atau Tambai Mega di daerah Sungai Muning di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapatkan bantuan dari Tumenggung, Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Tanggal 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu baru Pangaron. Orang-orang Muning juga melakukan serangan di bawah komando Penambahan Aling dan Sultan Kuning atau Putra Aling. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Beberapa kejadian inilah yang menjadi penyebab meletusnya Perang Banjar. 4. Jalannya Perang Banjar. Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara di wilayah Pangaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning. Pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di
Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkol. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan Dayak. 5. Dampak atau akhir dari perlawanan Perang Banjar yaitu Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda yang mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia. Di tengah perlawanan gerilya tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit. Ia terserang penyakit cacar dan paru-paru, hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perjuangan melawan Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Seman, dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Atung Durrahman. Kendati begitu, perlawanan ini tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Meskipun masih berlangsung hingga awal abad ke-20, Kati Maskinon dalam The Ecology of Kalimantan 1996 mencatat Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran. Ditangkap juga banyak yang diasingkan keluar pulau. Selanjutnya wilayah Kesultanan Banjar dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda.